يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul orang Jawa dan asal-usul Pulau Jawa serta ketersambungannya dengan Islam. Sahabat, perlu diketahui, sejarah atau asal-usul terciptanya atau adanya Pulau Jawa dan orang Jawa ini pada halayak umum masih menjadi perdebatan dan polemik, serta ada beberapa teori yang mengemukakan tentang asal-usul Pulau Jawa dan orang Jawa ini. Nah sahabat, di sini kita bukan mencari perdebatan tersebut, melainkan mari kita sama-sama berbagi dan sama-sama mencari fakta sejarah sebenarnya tentang asal-usul orang Jawa dan Pulau Jawa ini. Sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Pulau Jawa dan orang Jawa dengan diambil dari sumber yang umum serta perspektif Islam yang banyak menyeruak di halayak umum. Jika sahabat memiliki literasi lengkap tentang asal-usul Pulau Jawa lainnya, silahkan bisa sahabat bagikan melalui kolom komentar di bawah. Nah sahabat, mari kita sama-sama perhatikan sejarah untuk hari esok. Sahabat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah sahabat, kita buka dengan kisah pertama, yakni kisah Habil dan Qabil, yang mana mereka adalah keturunan pertama atau keturunan langsung dari Nabi Adam alaihi salam, yang akan menjadi cikal bakal generasi manusia hingga tiba waktu pada saat ini. Penyebaran penduduk bumi dimulai dari keturunan mereka, tentu saja dengan mengalami proses yang teramat sangat panjang. Sahabat, kisah Habil dan Qabil ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Ia berkata, yakni Qabil, "Aku pasti membunuhmu," berkata Habil. "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Sahabat, pada masa Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan pernikahan, yaitu dengan cara menikahkan secara silang antara saudara. Pada kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa setiap melahirkan keturunan selalu dikaruniai anak yang kembar, yakni laki-laki dan perempuan. Hingga setelah itu, dari ketiga anak laki-laki dan istrinya tersebut yang telah menjalankan syariat pernikahan, ketiga anak Nabi Adam alaihissalam yang telah berpasang-pasangan tersebut diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk mengisi negeri yang masih kosong, tentu dengan misi ilahi yang utuh, yakni hanya menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Di samping itu, tentu iblis pun tetap konsisten dengan janjinya, yang mana akan senantiasa menggoda anak dan cucu Adam dan keturunannya hingga tersesat jauh dari misi ilahi ini. Singkat kisah, ketiga anak Nabi Adam alaihissalam tersebut telah pergi ke berbagai belahan dunia. Pasangan pertama mendiami dataran Afrika, pasangan kedua mendiami dataran Arabia, pasangan ketiga mendiami dataran Asia, yang mana di dalamnya termasuklah Pulau Jawa.
Sahabat, sumber kisah ini diambil dari berbagai sumber, sehingga belum bisa 100% kita telaah mentah-mentah kebenarannya. Karena pada realitas saat ini sangatlah sulit menemukan literasi utuh sejarah-sejarah yang benar-benar faktanya terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat, pada kisah tersebut terkisahkan bahwasanya di antara 3 pasangan tersebut ada satu pasangan atau anak yang paling cerdas dibandingkan dengan yang lainnya. Yang menurut kisah ini adalah Nabi Syed alaihi salam, yang mana ditunjuk untuk mendiami dataran Asia yang termasuk daerah atau tanah Jawa. Sebagai seorang nabi, beliau tentu tetap mengemban dan mewarisi tugas estafeta dakwah yang dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun sama mengemban tugas tersebut, yang mana saling memperingatkan kepada kaumnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling berbagi rizki, serta mempersembahkan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Nabi Syed ini dikenal dengan lembut, sopan santun, dan diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah, diceritakan bahwa Nabi Syed ini dapat membangun teknologi yang canggih, akurat, serta tinggi pada saat itu. Dengan hasil penemuan seperti bercocok tanam yang baik, dengan memperhatikan kondisi musim, dan berdasarkan ilmu astronomi atau perhitungan bintang, dibangunnya sebuah tempat untuk mempersembahkan syariat kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbentuk piramid. Nah sahabat, perlu diketahui bahwasanya syariat kurban yang berlaku pada masa Nabi Adam ialah dengan cara mempersembahkan hasil bumi atau hewan ternak, yang mana secara syariat persembahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang persembahan tersebut hilang, bisa berupa disambar petir atau sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat, tentu saja pada masa saat ini kita selaku umat Nabi Muhammad, syariat itu sudahlah gugur, yang mana syariat kurban yang digunakan pada saat atau masa sekarang adalah mengikuti syariat kurban sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan, yakni menyembelih hewan kurban, bukan lagi mempersembahkan barang atau hasil bumi atau berupa sesajen. Seperti dalam firman Allah surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Menurut kisah umum, karena kecerdasan dan kepintaran serta akhlak yang baik, Nabi Syed dijuluki Semar oleh warga sekitar, yang mana kata Semar ini diambil atau berasal dari kata Samiri yang artinya samar-samar atau bisa juga disebut kasat mata, yang mana karena aktivitas beliau pada saat itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hal itu diketahui karena semua yang beliau punya seperti emas, perak, dan semua perhiasan serta hasil bumi yang melimpah di tanah Jawa saat itu hanya sebagai sarana untuk menuju ridho Allah dan menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecerdasan yang sangat tinggi, di samping melahirkan teknologi tentang bercocok tanam, Nabi Syed pula menciptakan tata letak beserta bangunan kota yang modern, tersistematis dengan desa-desa beserta irigasi yang sangat rapi, dengan pusat tata kota berada di pusatnya atau epicentrum. Menurut kisah inilah negeri yang disebut-sebut dengan negeri Atlantis, negeri yang hilang, atau Arceus Santos, the lost continent finally found. Bahkan lebih luas lagi, ada yang menyatakan Atlantis adalah negeri Indonesia yang saat ini kita diami, negeri peradaban dunia yang banyak dicari orang selama ini, negeri kita Indonesia Raya, di mana Sang Nyur tak pernah lelah melambai-lambai memanggil Ibu Pertiwi, yang menjadi bukti bahwasanya kita adalah negeri yang sangat tinggi kebudayaannya, beraneka warna, beragam-ragam bahasa, beragam-ragam adat istiadat, beragam-ragam suku yang membalut dalam satu ikatan, yakni balutan Sang Merah Putih. Negeri yang menjadi harapan kemerdekaan untuk semua umat, negeri yang menjunjung damai sejati. Akan tetapi, menurut kisah, seiring perkembangannya waktu di negeri yang disebut Atlantis ini, raksasa Gunung Toba dan Gunung Krakatau kini menunjukkan tanda-tanda bahwa sudah akan tiba waktunya meletus. Oleh karena itu, berkerumun serta berbondonglah sebagian penduduk bersiap siaga menggunakan perahu raksasa guna akan meninggalkan negeri yang disebut Atlantis itu.
pergi menuju negeri-negeri asing lainnya. Hingga waktunya tiba, meletuslah Gunung Toba yang menurut kisah 50 km diameter kawahnya meledak. Berhamburlah magma ke segala penjuru arah dan meledakkan Gunung Krakatau serta membumi hanguskan seluruh apa-apa yang ada di sekitarnya, menjadikan dunia gelap gulita hingga 100 tahun lamanya, mencairkan lapisan es yang menutup daratan yang konon katanya sekarang ini disebut benua Eropa. Sahabat, menurut informasi umum, letusan pertama Gunung Toba ini terjadi pada sekitar 800.000 tahun yang lalu. Jika melihat kurun waktu tersebut, kisah ini memang sedikit bisa dicerna oleh logika bahwasanya terjadi letusan jauh-jauh hari sebelum peradaban Masehi dimulai serta sebelum adanya fase pembuatan kalender Hijriah. Wallahu alam bisawab. Menurut kisah ini, air laut pada saat itu naik ke dataran hingga mencapai ketinggian 200 meter, yang mana menenggelamkan lembah-lembah dan pertanian-pertanian yang dulu terkenal subur sekarang lenyap menjadi lautan. Lalu diceritakan pada saat masa banjir besar ini terjadi, para kapilah-kapilah dagang berpencar ke seluruh daratan yang baru, yakni seperti daratan Eropa, Amerika, Arabia maupun Afrika. Di sana, kapilah-kapilah dagang ini mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penduduk lokal sebagai wujud rasa terima kasih serta sumbangsi terhadap dataran atau rumah yang baru mereka huni. Disebabkan mereka adalah termasuk umat yang paling cerdas, maka seiring berjalannya waktu, mulai ramai dan berkembanglah peradaban baru yang mereka diami ini. Dengan tak lupa mereka selalu menceritakan asal-usul tanah air mereka, tanah kelahiran yang teramat jauh di seberang sana, dalam beragam kisah yang mana termaktub di dalam kitab para nabi-nabi dan pujangga sesudahnya. Wallahu alam bisawab. Sahabat, menurut kisah, apabila manusia di seluruh dunia ini dibiarkan memilih tinggal di bumi Nusantara ini, maka mereka akan merasa tidak asing serta merasa nyaman. Dikarenakan menurut kisah ini, jauh pada masa yang lampau, Indonesia terutama tanah Jawa ini ialah merupakan mother home atau kota untuk seluruh umatnya Nabi Adam alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Sahabat, menurut kisah, nama dari Batara Brahma terdapat di dalam silsilah babat tanah Jawi. Pada silsilah ini dituliskan bermula dari Nabi Adam yang mana berputra Nabi Syed. Kemudian menurut kisah, Nabi Syed menurunkan Sang Hyang Nur Cahaya yang menurunkan Sang Hyang Nurasa, yang mana Sang Hyang Nurasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, menurunkan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, lalu menurunkan Batara Brahma. Menurut pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Dalam bahasa Jawi kuno, arti dari kata Jawa adalah moral atau akhlak. Sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari apabila seseorang dikatakan ora Jowo, ini berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan dan santun. Berdasarkan mitologi Jawa yang mana telah menjadi turun-temurun, dikisahkan bahwasanya keturunan bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, yang mana salah satu keturunan yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan atau di negara India saat ini, dan guru Buddha atau negara Cina pada saat ini. Brahma adalah Betara Guru Jana Badra yang mana mengajarkan ilmu kejawen. Nah sahabat, menurut beberapa pendapat, sejatinya awal mula ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang mana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu digarisbawahi, yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah ilmu kejawen, melainkan ilmu akhlaknya tersebut. Namun berdasarkan mitologi Jawa, ilmu kejawen adalah dasarnya dari ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini yang di dalam Al-Quran disebut dengan Milatu Ibrahim, yang mana diteruskan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat, sejatinya Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain adalah seorang muslim, yang mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 131 hingga 132. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.
Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wallahu alam bisawab. Sahabat, dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina menyatakan bahwasanya sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan nama asal mereka masing-masing, yang mana di India mereka menamakan ajaran Hindu, di Cina menamakan ajaran Buddha. Nah sahabat, di Timur Tengah dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, Injil, dan Al-Quran ternyata menemukan bahwasanya tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Sedang Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah, atau kata Brahma ini jika dalam bahasa Ibrani disebut Abraham. Sahabat, dalam kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, mempunyai 3 istri, yakni Siti Sarah, Siti Hajar, dan Siti Kantura. Namun di literasi yang lain disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai 4 istri. Namun di dalam kisah ini hanya disebutkan 3 istri saja, yakni 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar, dan Siti Kantura. Siti Sarah melahirkan Ishak, Siti Hajar melahirkan Ismail, yang mana menjadi cikal bakal silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Siti Kantura melahirkan 6 orang anak, yakni Jimran, Jaksan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Nah sahabat, berikut ini adalah persamaan dari kisah Brahma dan Nabi Ibrahim yang mana menyeruak di bangsa Jawa. Mitos yang menyeruak di bangsa Jawa, Brahma adalah sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara. Ini adalah boleh jadi merupakan sebuah peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Menurut kisah ini, keturunan dari Siti Kantura adalah keturunan yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Sahabat, Nabi Ibrahim ini berasal dari bangsa Ibria atau Arab yang memiliki arti menyeberang. Menurut kisah, nama Ibrahim merupakan asal dari nama Brahma. Nah sahabat, berikut ini adalah persamaan kisahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri bernama Sarah, sedangkan Brahma memiliki pasangan yang bernama Saraswati. Dalam kisah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yakni Atarva. Brahma adalah pralambang monoteisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah atau Ka'bah di Mekah, sementara Brahma membangun rumah Tuhan agar Tuhan diingat di sana. Wallahu alam bisawab. Perlu kita ketahui bahwasanya suku Jawa telah sejak dulu menganut monoteisme. Sahabat, monoteisme berasal dari kata Yunani yang mana monos berarti tunggal dan theos berarti Tuhan. Adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal, berkuasa penuh atas segala sesuatu. Mereka memiliki keyakinan tentang adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Nah sahabat, pemahaman monoteisme ini selain diyakini oleh suku Jawa, pemahaman ini juga dianut oleh masyarakat Sunda kuno, yang mana hal ini dapat kita temui pada keyakinan Sunda Wiwitan. Keyakinan Sunda Wiwitan ini meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang mana hal tersebut dilambangkan dengan ungkapan bahasa Nu Ngersakeun atau disebut juga Sang Hyang Kersa. Sahabat, adalah sebuah kemungkinan yang wajar mayoritas bangsa Jawa menerima Islam sebagai penyempurnaan ajaran monoteisme atau tauhid yang mana dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Pada hakikatnya yang harus kita pegang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberi peringatan kepada setiap insan untuk memilih jalan Islam, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Surat Al-Kahfi ayat 56. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.